Perkenalkan semua, nama saya Ahja Gaswani Ajri. Saya mahasiswa IPB Sekolah Vokasi dari Prodi Komunikasi Digital dan Media. Di sini saya akan membuat video tentang hubungan saya dengan rekan saya ini. Saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahdan Gaisa Nabi Rafdi. Saya adalah saudara dari Ahja. Ahja, yaitu saya anak kedua dan dia anak ketiga. Dan Iya. fun fact selanjutnya, kita ini kembar tapi muka kita tidak sama. Tidak sama. Tidak seiras. Ya, Tidak seiras. Oke, langsung saja kalau gitu untuk pertanyaan pertama. Apa sih hubungan pribadi kita? kalau untuk hubungan pribadi mungkin karena adik kakak terus kembar kali ya. Kalau pribadi adik kakak dari kecil kita selalu bersama dari PAUD, TK, SD, SMP SMP. sampai sekarang sampai kuliah juga sama. Jadi kita selalu bareng terus dari kecil sampai sekarang tuh. Selalu bareng terus. Nah, kalau buat secara gamblangnya nih, digambarkan, kita tuh dekatnya kayak gimana sih? Kalau soal dekat sih gak usah ditanya ya. Soalnya kita juga satu rumah mungkin. Lalu apalagi udah satu rumah, satu sekolah. Jadi eh, kapan-kapan tuh semuanya pasti berduaan terus gitu bareng. Pasti kalaupun beda dia pasti main sama temennya. Kalau enggak saya main sama temen saya. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk ketemu lebih sering di rumah, kalau di luar mungkin punya kesibukan masing-masing kali ya. Tapi komunikasinya dua arah gitu ya. Jadi selalu ada komunikasi di antara kita setiap hari ya. Nggak Ya, pernah. pasti ada, pasti ada. Nah, untuk yang kedua, situasi apa yang bisa bangun komunikasi kita lebih efektif gitu sehari-hari? Kalau untuk efektif mungkin gak terlalu ada ya, soalnya yang namanya adik kakak mungkin pasti ada terus ya ininya. Hmm. Tektokannya atau komunikasinya pasti ada terus sih kalau untuk adik kakak. Gak bakal kayak diem-dieman gitu. Lalu gak bakal juga kayak orang asing mungkin. Dia harus ada setiap pendengar sama pembicara gitu ya. Ya, Jadi kalau mau curhat, diskusi, pasti ada terus ya. pasti ada terus. Nah, untuk komunikasinya itu kita secara terbuka apa enggak nih? Menurut Adan sendiri. Mungkin kalau terbuka enggaknya itu gimana ke pribadi masing-masing ya. Soalnya eh, ada yang bisa diceritain, ada yang nggak bisa diceritain juga gitu. Mungkin kebutuhan pribadi tiap masing-masing juga beda kan. Hmm. Ngopi dulu, ngopi dulu. Oh, iya. Nah, tiap hari itu biasa komunikasinya di mana sih? Misal di rumah atau setiap hari itu di warung atau di kafe gitu biar komunikasinya jalan terus. Kalau kebanyakan sih di rumah ya, karena yang namanya adik kakak pasti kembalinya ke rumah-rumah juga, Rumah juga. tidur pasti ke rumah. Kalau di luar mungkin kalau misalkan ketemu aja, kalau di kuliah papasan ketemu, Hmm. kalau enggak tiap main, Weekend gitu. ya, tiap weekend ke Sabtu, rumah teman. Minggu main. Nah, untuk yang ketiga nih, daya tarik apa sih yang Ahja punya buat kalian hubungannya erat terus gitu, jadi sebagai saudara? Kalau untuk itu mungkin kurang tahu ya, karena Yang tahu yang namanya adik kakak tertarik enggaknya ya pasti sama aja gitu. Karena namanya adik kakak ya, dia udah jalan aja iya terus itu. jalan sesuai sesuai ini aja, sesuai alurnya aja gitu. Nggak ada, berarti nggak ada daya tariknya gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin kayak unik aja, kayak sebenarnya kalau dari sudut pandang orang lain kembar gak seiras aja sebenarnya udah unik sih. Hmm. Itu dong sih. Nah, untuk yang keempat nih,
konflik apa yang pernah terjadi antara kita yang Adan ingat? Kalau konflik mungkin ribut sih udah pasti ya. Ribut ya pasti. Yang Tonjok-tonjokan juga ya, udah pernah gitu. tonjok-tonjokan, Tapi itu dulu, tampol-tampolan. sekarang udah enggak. Pas SD kalau nggak Ya salah. SD, TK, pas masih kecil-kecil lah. Nah, ya. Kalau Pasti udah sering. puber tuh udah enggak ya. Ya, Udah dewasa lah. Nah, dampaknya apa sih habis kita ribut kayak gitu? dampaknya mungkin kayak dendam, mungkin Dendam. kayak dia apa sih kok kayak dia kayak gini gitu. Kayak malas banget sama orang kayak gini gitu. Malas banget. Ya kalau kecil sih kayaknya masih egonya masih masing-masing lah. Tinggi ya. Ya. Masih belum bisa dikontrol, masih kayak anak kecil kayak biasanya aja sih. Kalau udah gede mungkin ya malas ngapain sih ribut-ribut gitu kan. Kayak hal sepele gitu. Iya. Jadi pas udah gede kayak udah maafin semua tuh, kayak udah. Ya. Udahlah gini lagi aja biar nggak dendam-dendaman gitu, marah-marahan. Toh satu rumah juga kan, tiap hari lihat muka gitu kan. Ya, karena mau apain juga sih udah gede ribut-ribut gitu kayak bocah. Bentar. Nah, yang kelima ini pertanyaan tambahan, tapi biar nambah durasi lah, karena kan durasinya harus panjang juga. Momen apa yang pernah Adan ingat selama bareng aja, atau mungkin lagi jalan-jalan, lagi bareng temen, atau apalah. Momen kenang-kenangan lah. Momen kenang-kenangan mungkin pas kecil ya, pas waktu masih sama-sama PAUD atau TK, karena yang paling diingat itu kok bisa gitu dapet saudara yang kembar gak seiras tapi masih bisa bareng terus gitu. Bareng terus. Tapi awalnya ini ada fakta selanjutnya, itu waktu kecil itu kita dipisahin. Jadi waktu baru pertama lahiran itu Ahdan sama Ahja itu beda rumah atau diurusnya sama beda lah. Ya. Jadi kita sama-sama awalnya tuh awalnya nggak kenal, nggak tahu. Tapi tiba-tiba pas sekolah itu kita dipertemuin. Kamu ini adik kakak sama ini, kamu kembar gitu. Ya kan kayak kaget aja ya. Kaget ya? Ya. Dan setelah itu malah terus-terusan sama-sama gitu. Walau awalnya kayak ini siapa gitu kan. Awalnya masih asing lah ya. Ya. Tapi pas udah masuk TK tuh, darat itu soalnya dari pagi, siang, sore itu udah ketemu terus. Udah segitu aja. Ya, segitu aja sih. Bentar. Selanjutnya sebagai kakak, apa cara untuk melindungi adanya biar gak aneh-aneh gitu? Misal ribut lagi kayak gitu, atau ngelakuin hal-hal yang aneh lah. Oh, yang bandel gitu ya. Iya. Padahal berduanya juga bandel. Nah, ya mungkin kalau bandel sih anak muda pasti gak bakal jauh ya. Jadi bandel-bandel dikit lah. Mungkin kalau emang udah kelewatan baru diingetin. Karena fokus juga ingat juga langsung ke keluarga gitu. Keluarga, ke orang tua, ya. Pokoknya ke ayah. Saling ingetin aja sih sebenarnya kalau saling mengingatkan ya. Tapi kalau bandel-bandel dikit mah boleh lah ya, masih muda. Udah lah ya. Berdua lagi nakal tuh. Ya. Nah, untuk penutup nih, buat yang di luar sana yang nonton, misal ada yang saudara lah, kakak ade lah, itu yang kembar juga, apa sih hal yang harus dilakukan biar komunikasi itu lebih erat gitu, lebih efektif, lebih suportif gitu sebagai saudara? Mungkin kalau untuk di luar sana yang kembar nih apalagi sering-seringin kalian tuh kayak bareng-bareng aja terus. Kalau misalkan apalagi kalau kembar ya, kalau kembar kan berarti tahunnya sama, tanggal lahirnya juga sama, pasti bareng-bareng aja gitu. Dan yang paling ini sih harus komunikasinya itu benar-benar jangan kayak baku, jangan kayak anak ketemu sama anak
baru gitu. yang canggung ya. Oke, segitu aja sih dari kita ya tentang podcast komunikasi antar personal ini. Semoga kalian dapat pelajaran yang bisa ambil positifnya, negatifnya buang kayak bandel-bandel tadi ya. Oke, terima kasih, gitu aja. See you in the next video.